Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pramita Surya Pertama dari kelas F dengan NIM 20240140273. Saya ingin menjawab pertanyaan dari UCP 3 IK 2. Yang pertama yaitu jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam adalah taat, tunduk, merendahkan diri. Ibadah dalam Islam adalah taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri kepada Allah. Tujuan utama ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, serta melaksanakan apa yang diizinkan oleh syariat. Prinsip-prinsipnya ibadah dalam Islam meliputi keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ibadah harus dilakukan tanpa perantara. Ibadah harus didasari oleh ikhlas, yaitu dilakukan dengan tulus hanya untuk Allah. Tuntunan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam ibadah kasar, memelihara keseimbangan antara unsur rohani dan jasmani. Ibadah diajarkan untuk menjadi mudah dan meringankan beban umat. Ibadah terbagi menjadi dua kategori utama. Ibadah yang tidak memiliki tata cara yang terinci atau amma, seperti doa, zikir, dan sedekah. Ibadah yang telah diatur dengan rinci, kasah, seperti 5 seperti salat 5 waktu, dan ngaji. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Meninggalkan sholat adalah dosa besar dalam Islam. Beri empat pandangan ulama mazhab mengenai hukumnya. Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, jika seseorang meninggalkan sholat karena malas, namun tetap meyakini bahwa sholat itu wajib, maka ia melakukan dosa besar tetapi masih dianggap muslim. Orang yang tersebut tetap harus disalatkan jika meninggal. Namun, orang tersebut tetap harus dihukum dengan dipenggal lehernya setelah diberi kesempatan bertaubat selama 3 hari. Mazhab Hambali, meninggalkan sholat meskipun masih meyakini kewajibannya dianggap murtad atau keluar dari Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor ketiga, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan, puasa selama 10 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa kafarat, puasa sebagai penebus dosa atas pelanggaran tertentu. Puasa nazar, puasa karena bernazar atau janji. Puasa qadha, mengganti puasa Ramadan yang terlewat. Yang selanjutnya puasa sunnah. Yang pertama, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Senin Kemis, puasa setiap hari Senin dan Kemis. Puasa Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Puasa 6 dari di bulan Syawal, puasa selama 6 dari hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'ah, puasa pada tanggal 9 Muharram. Puasa di bulan Sa'ban, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sa'ban. Puasa di bulan-bulan haram, puasa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dibayarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan membantu fakir miskin merayakan Lebaran. Umumnya dibayarkan dalam bentuk beras atau uang senilai makanan pokok dan wajib untuk setiap individu. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti uang, emas, hasil usaha, atau kekayaan lainnya. Zakat ini wajib jika harta sudah mencapai nisab jumlah tertentu.
dan memiliki selama setahun. Besarannya biasanya 2,5% dari total harta. Yang ketiga, infak. Infak adalah pengeluaran sebagian harta untuk kebaikan, seperti membantu sesama, pembangunan masjid, atau kegiatan sosial. Berbeda dengan zakat, infak tidak wajib dan tidak ada batasan jumlah tertentu. Ini bisa dilakukan kapan saja sesuai kemampuan. Yang keempat, sedekah. Sedekah adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas, tidak terbatas pada uang. Membantu orang, tersenyum, atau memberi makanan juga termasuk sedekah. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. Yang kelima, wakaf. Wakaf adalah menyerahkan harta yang tidak habis pakai, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum. Contohnya, mewakafkan tanah untuk masjid atau sekolah. Harta wakaf tidak boleh dijual, tetapi hasil atau manfaatnya digunakan untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya yaitu kelima, jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Yang pertama, zakat mal. Nisab 85 gram emas murni. Kadar zakat 2,5%. Cara menghitung jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun atau utang jatuh tempo kali 2,5%. Yang kedua, zakat perdagangan. Nisab setara dengan 85 gram emas. Kadar zakat 2,5%. Cara menghitung aset lancar atau utang jangka pendek kali 2 kali 5%. 2 kali setengah 5%. Zakat yang ketiga, zakat pertanian. Nisab 653 kg gabah atau 520 kg beras. Kadar zakat 10% jika tidak ada hujan atau pengairan alami. 5% jika pengairan memerlukan biaya. Cara menghitung jumlah panen kali harga gabah atau beras per kilogram kali kadar zakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6. Jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Yang pertama, fakir. Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang ketiga, amil. Panitia zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya. Yang kelima, rikab. Budak atau hamba sahaya yang ingin meredakan dirinya atau saat ini sudah tidak relevan. Yang keenam, garim. Orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu membayar. Yang ketujuh, ibnu sabil. Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Yang ke-8, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, atau misalnya untuk pendidikan, dakwah, atau kegiatan sosial. Kesimpulannya, ibadah dalam Islam memiliki prinsip yang jelas dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan salat adalah dosa besar dengan perbedaan pandangan hukum di antara mazhab. Zakat sebagai salah satu pilar Islam memiliki berbagai jenis dengan tata cara perhitungan yang spesifik dan diberikan kepada 8 golongan asnaf yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat akan membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.